Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan orang-orang yang benar, orang-orang yang adil, orang-orang yang selalu bersamanya dalam menegakkan kebenaran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kezaliman. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji tentang al-asma al-husna atau nama-nama Allah yang baik, ya, yaitu Al-Khafid dan Ar-Rafi'. Al-Khafid artinya yang merendahkan, ya, yang menghinakan, ya. Dan Ar-Rafi' yang meninggikan, yang memuliakan. Ini menjadi wewenang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Allah, raja di raja, kau memberikan kerajaan kepada siapa saja yang kau inginkan, kau cabut kerajaan itu kepada siapa saja yang kau inginkan, kau muliakan siapa saja orang yang kau inginkan, dan kau hinakan siapa saja orang yang kau inginkan. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jika Allah subhanahu wa ta'ala sudah meninggikan derajat seseorang, walaupun dia difitnah, walaupun dia dijatuhkan, tetapi kalau Allah sudah meninggikannya, tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Dalam hadis qudsi dikatakan, jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, ya, Allah mencintai si fulan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, sungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintai dia. Lalu Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit untuk mencintainya. Lalu kemudian penduduk bumi itu menjadi mencintainya. Sebaliknya, walaupun seseorang itu dibagus-baguskan, ditutupi aibnya, tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah membenci orang itu, maka dia akan dibenci oleh penduduk langit dan dibenci oleh penduduk bumi. Allah Al-Khafid, Allah yang merendahkan seseorang, dan Allah yang meninggikan seseorang. Allah meninggikan seseorang dengan amal-amal solihnya, dengan kebaikan-kebaikannya. Dan Allah merendahkan seseorang dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dengan kezoliman yang dia lakukan, dengan ketidakadilan yang dia lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Khafid terambil dari kata-kata khafadha. Ya. Dia merupakan lawan kata daripada rafa'a, yang berarti merendahkan. Ya. Sedangkan ar-rafi' dari kata-kata rafa'a yarfa'u. Rafa'a yarfa'u artinya mengangkat. Maka bisa juga di sini diartikan meninggikan. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan perendahan dan peninggian itu bisa menyangkut tempat, ya, maupun kedudukan seseorang. Ya. Jadi kalau Allah naikkan, berarti Allah muliakan dia. Kalau Allah jatuhkan, berarti Allah hinakan dia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati ketika kita diberikan kekuasaan,
ketika kita diberikan kekuatan, jangan berlaku zalim. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kekuasaan itu dari kita. Berlakulah dengan adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil. Karena adil itu mendekatkan kepada ketakwaan. Hati-hati, jabatan itu tidak lama, kekuasaan itu tidak lama. Allah sangat mudah untuk mempergilirkan kekuasaan itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami putar di antara manusia. Hari ini kita jadi penguasa, besok bisa jadi kita menjadi rakyat biasa. Hari ini kita rakyat biasa, besok Allah berikan kekuasaan. Maka hati-hati dengan jabatan. Rasulullah SAW bersabda, innaha khaziyun wa nadamah. Kekuasaan itu adalah kekecewaan dan penyesalan. Jabatan itu adalah kekecewaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda 'alaiha fi. Kecuali orang yang mengambilnya dengan benar dan menjalankannya dengan benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kedua kata ini yang menunjukkan kepada sifat Allah. Namun ada ayat yang menyatakan bahwa Allah rafi'ud darajat. Ada yang begitu, mengatakan begitu. Ya, dalam surat Ghafir ayat 15. Dia rafi'ud darajat, yang maha tinggi derajatnya. Ya. Yang memiliki arash. Ya. Mencampakkan atau mengutus ruh Jibril dengan perintah-perintahnya kepada siapapun yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, agar Dia peringatkan tentang hari pertemuan. Siapa di sini? Ya, salah satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah angkat, ya, dulunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya manusia biasa. Allah utus Jibril, Allah jadikan dia Nabi, Allah angkat derajatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rafi' di sini dapat berarti yang maha tinggi. Ya. Dan jika demikian, ia berbicara tentang Allah bukan dari sisi keterkaitannya dengan makhluk. Allah adalah wujud yang maha tinggi, bahkan setinggi-tingginya wujud dalam segala sifat dan keagungannya. Ya, maka ini sejalan dengan sifatnya, yaitu Al-Ali. Ya. Al-Ali. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di dalam Al-Quran juga ditemukan, ya, ayat-ayat yang berbicara tentang peninggian derajat para nabi dan wali, serta makhluk-makhluknya dari segi pengetahuan, rezeki, dan sebagainya. Ya, sebagaimana Dia juga meninggikan benda-benda langit. Nah, ini Allah juga di sini makna Ar-Rafi. Ya, Allah meninggikan benda-benda langit, bintang-bintang. Ya. Allah tahan itu sehingga tidak bintang-bintang itu tidak berjatuhan, bulan-bulan itu tidak berjatuhan. Ini namanya Allah yang meninggikan. Ya. Termasuk para penguasa juga Allah yang meninggikan, Allah yang memberikan kekuasaan. Maka jalankanlah amanah itu dengan benar, dengan baik, ya, dengan adil. Ya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlih, ya, fantaziris sa'ah, kata Nabi. Jika satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah saja kehancurannya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga manusia-manusia tertentu yang secara khusus disebutkan. Allah berfirman kepada Isa, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Sesungguhnya aku mewafatkanmu dan meninggikanmu. Meninggikan di sini, ya,
Dalam arti meninggikan derajat dan kedudukan beliau di sisi Allah. Ya. Bahkan Nabi Isa juga kan langsung diangkat ke langit. Ya, maka tidak ditemukan makamnya Nabi Isa, karena Nabi Isa langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nanti Allah akan turunkan menjelang hari kiamat di Damaskus, ya, Suriah, ya. Turunnya di pagi hari. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang mengartikan kata meninggikan ini dalam arti fisik. Ya. Tadi ya, itu diangkat ke langit untuk menyelamatkan beliau dari ancaman orang-orang yang durhaka, dari orang-orang yang ingin menyalibnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tetapi mereka diserupakan dengan Nabi Isa, yaitu Yudas Iskariot. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad juga ditinggikan derajatnya. Kita bisa lihat dalam surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama Nabi Muhammad? Allah meninggikan nama Nabi Muhammad, dia diucapkan dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan syahadat tidak sah kalau tidak disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam azan nama beliau disebutkan. Ini maknanya Allah rafi'ud darajat. Ya, bahkan dulu ya orang-orang kafir ketika Nabi itu anak-anak lakinya meninggal semua kan. Lalu orang kafir mengatakan, "Wahai Muhammad, nasabmu telah terputus. Karena engkau tidak memiliki anak laki-laki." Tetapi ya, apa jawaban Allah? Jawaban Allah ada dalam surah Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang membencimu lah itu orang yang terputus nasabnya. Nabi Muhammad walaupun tidak memiliki anak laki-laki, tetapi namanya tetap abadi. Ya, karena kebaikannya, karena jasa-jasanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa rafa'na laka dzikrak." Kami angkat derajatmu Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kalau mengangkat derajat seseorang, Allah tidak melihat kekayaannya. Allah tidak melihat kekuasaannya. Allah tidak melihat warna kulitnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasadmu, tidak melihat rupamu, tetapi Allah melihat hatimu. Lihat Bilal bin Rabah, kulitnya hitam, tapi Allah angkat derajatnya setelah dia masuk Islam, dia menjadi muazzin. Ya. Bahkan Rasulullah pernah berkata, "Sami'tu duffan 'alaika fil jannah." Wahai Bilal, aku mendengar bunyi terompahmu di surga. Apa yang kau lakukan Bilal? Aku selalu, setiap aku wudu, aku langsung melaksanakan salat sunnah. Abu Lahab, dia tampan, ganteng, dinamakan Abu Lahab karena kulitnya putih kemerah-merahan. Tetapi apa yang Allah sediakan untuknya? Tabbat yada abi lahabi watab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Dia dan istrinya akan masuk neraka. Padahal orangnya tampan. Ada sahabat yang kakinya itu kecil, ya, kecil, sampai dihina oleh sahabat lain. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, demi Allah, kakinya yang kecil itu memiliki pahala yang beratnya lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Itulah kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang. Sebaliknya, ada orang yang tinggi besar. Ya. Kata Nabi
Nanti pada hari kiamat akan datang orang yang tinggi, besar, gemuk. Tetapi nilainya di sisi Allah tidak lebih daripada sayap nyamuk. Allah Subhanahu wa taala juga tidak meninggikan seseorang karena kesukuannya, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu kulluhum min Adam." Manusia semua dari Adam, wa Adam min turab, Adam dari tanah. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab kecuali dengan ketakwaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Waqiah ayat 3 Allah berfirman khafidatur rafi'ah. Dalam arti bahwa pada hari itu Allah merendahkan dan meninggikan. Ya, pada hari kiamat. Siapa yang ditinggikannya? Dan siapa yang direndahkannya? Dia merendahkan orang-orang yang dalam kehidupan dunia ini tadinya memiliki kedudukan tinggi. Ya, menjadi penguasa. Ya, menjadi orang-orang yang bergerak di bidang hukum dan lain sebagainya. Tapi karena mereka tidak adil, Allah rendahkan derajat mereka nanti di akhirat. Dan meninggikan orang-orang yang tadinya rendah, dilecehkan. Di dunia dia selalu dilecehkan, di dunia dia selalu difitnah dan lain sebagainya. Allah tinggikan derajatnya. Umar ibnu Al-Khattab mengartikan sebagai meninggikan aulia, ya, dan merendahkan al-fujjar, yaitu orang-orang yang durhaka. Bahkan merendahkan, meninggikan, menganugerahkan kedudukan yang tinggi atau memuliakannya, dan sebaliknya. Dalam surah Ali Imran yang pertama tadi saya baca, ya, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya. Tentunya keduanya berdasarkan hikmah dan kebijaksanaannya. Kenapa Allah memuliakan seseorang? Tentu ada sebab-sebabnya. Kenapa Allah menghinakan seseorang? Tentu juga ada sebabnya. Maka kalau kita ingin dimuliakan Allah, lakukanlah hal-hal yang mulia, lakukanlah hal-hal yang baik, tebarkanlah keadilan, jangan berlaku zalim. Ittaqu zulma, kata Rasulullah. Hati-hati dengan kezaliman. Fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Karena kezaliman adalah kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Hati-hati ketika kita menzalimi seseorang. Ittaqi da'watal madhlum. Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Ya, fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena antara dia dengan Allah tidak ada batas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kenapa di sini iman dan ilmu ini digabungkan? Ya, karena iman tanpa ilmu tidak sempurna, dan ilmu tanpa iman juga berbahaya. Ada orang yang semakin banyak ilmunya, bukan semakin benar, tapi malah semakin kebelinger. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man izdada ilman, walam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da." Siapa yang bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan bertambah dekat, tapi dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara ulama pernah ditanya tentang kesibukan Allah. Ya. Dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulla yaumin huwa fi sya'an." Setiap saat dia berada dalam kesibukan. Ya. Maka mereka menjawab, ya, apa sih kesibukan Allah? Ada hal-hal yang tersembunyi yang dia tampakkan. Dan ada juga
orang-orang yang ditinggikan, itu kesibukan Allah. Allah meninggikan orang, Allah merendahkan seseorang. Ya. Jawaban ini bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang pernah ditanya tentang makna ayat tersebut. Beliau bersabda, termasuk kesibukannya adalah, apa sih kesibukan Allah? Ya, kalau mungkin orang suka nanya, Allah lagi ngapain sih? Gitu kan? Nah, kesibukan Allah adalah mengampuni dosa yang pertama. Allah ampuni dosa orang-orang yang mau bertaubat, menghilangkan keresahan, orang-orang yang resah. Ya, Allah akan hilangkan keresahannya dengan dia memperbanyak istighfar. Meninggikan kelompok manusia, Allah tinggikan. Orang yang dulunya tidak diperhitungkan, alah pengikutnya sedikit, ya nggak banyak yang ngikutin dia. Ternyata Masya Allah, banyak yang mengikutinya. Banyak yang simpati kepadanya. Jangan meremehkan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah intervensi terhadap sesuatu. Ya. Dan merendahkan. Ya, ingat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar. Allah berbuat makar. Dan Allah sebaik-baiknya yang membuat tipu daya. Dalam ayat lain, Allah mengatakan, dan rencana jahat itu tidak akan kembali kecuali pada pelakunya. Ingat, man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang menggali lubang, dia sendiri akan terperosok ke dalamnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali mengemukakan bahwa al-khafid dan ar-rafi adalah dia yang merendahkan orang-orang kafir dengan kesengsaraan mereka di neraka, dan meninggikan orang-orang yang beriman dengan kebahagiaan dan surga. Ya. Dia pula yang meninggikan aulia dengan kedekatannya kepadanya dan merendahkan musuh-musuhnya. Hati-hati memusuhi wali-wali Allah, ya, yang istiqamah di jalan Allah. Setiap ulama yang istiqamah di jalan Allah adalah waliullah. Kata Allah, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang kepadanya. Apa bisa kita menang perang melawan Allah? Tentunya tidak bisa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya tulis Ghazali, siapa yang menyingkirkan pandangannya dari hal-hal yang bersifat indrawi, ya, dan imajinatif, serta membersihkan kehendaknya dari keburukan syahwat, maka dialah yang diangkatnya ke tingkat para malaikat al-muqarribin. Sedangkan yang membatasi pandangannya hanya pada hal-hal yang bersifat indrawi atau kehendaknya, hanya pada hal-hal yang menyenangkan dirinya, sebagaimana menyenangkan binatang, maka dia adalah yang direndahkan sehingga mencapai tingkat serendah-rendahnya. Ya, jadi orang-orang yang hanya melihat sesuatu dalam perspektif indrawinya saja, tidak dengan perspektif iman. Ya, Allah akan meninggikan orang-orang yang melihat sesuatu dengan kacamata keimanan, keislaman. Tapi orang yang hanya melihat sesuatu dengan kacamata mata kasatnya saja, bahwa dia mengatakan, jika seseorang melakukan kezaliman, ketidakadilan, itu hanya selesai di dunia. Tidak, itu akan berlanjut sampai ke akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah At-Tin ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa radatnahu asfala safilin." Kami akan kembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya, tadinya kan manusia itu mulia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi kalau dia tidak beriman, tidak beramal saleh, melakukan kemungkaran, kami akan kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya. Dari awal ketika dia diciptakan dari air mani yang hina, dibawa ke pasar saja tidak laku. Maka Hasan Al-Basri berkata, "Ajibtu li ibni Adam hina yatakabbar
Aku merasa aneh kalau anak Adam itu sombong. Padahal dia keluar dari tempat air mani itu 2 kali. Dari ibunya dan dari bapaknya. Bagaimana dia mau sombong? Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga dikatakan, ketahuilah bahwa yang direndahkan Allah adalah dia yang terhindar dari taufik dan pertolongan yang diperintah oleh nafsunya. Siapa yang direndahkan Allah? Orang yang mengikuti nafsunya, syahwat berkuasa, syahwat untuk melakukan kezaliman, syahwat untuk mendapatkan jabatan, syahwat dengan cara-cara yang tidak benar, syahwat untuk melakukan kecurangan. Allah akan rendahkan nanti pada waktunya. Ya. Tetapi apabila dia berusaha kembali kepada Allah, dia tidak mendapatkan bisikan hati tentang kekuasaannya, ya. Dan apabila dia berusaha mendengarkan bisikan-bisikan hatinya, ya, dia tidak meraih percaya diri, kelezatan dalam bermunajat dengannya. Ya, jadi ya kurang lebih maknanya seperti itu. Ya. Ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Dan Allah rendahkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Imam Ghazali berpesan, seorang hamba yang meneladani Allah dalam sifat ini, ya, hendaknya berusaha untuk selalu meninggikan hak dan kebenaran. Junjunglah hak dan kebenaran. Ya. Katakan yang benar walaupun pahit. Qulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun pahit. Bukan hanya walau kana hulwan, walaupun manis, tapi walaupun pahit katakan. Merendahkan kebatilan. Rendahkan itu kebatilan dan keburukan. Ya. Kebenaran pasti menang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Katakan bahwa kebenaran itu pasti akan datang dan kebatilan pasti akan sirna. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, barang siapa yang menduga bahwa kebatilan akan menang, berarti dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang berada di jalan yang benar tidak boleh diam. Kenapa? Kalau kita yang berada di jalan kebenaran diam, maka orang-orang batil merasa bahwa apa yang mereka lakukan benar. Bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Maka kita harus bersuara. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kami melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, ubah dengan tangannya. Falam yastati fa bilisani, kalau dia enggak bisa dengan lisannya, kalau dia enggak bisa dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman, itulah serendah-rendahnya iman. Ubahlah dengan kemampuan yang bisa kita miliki. Yang punya kekuasaan, ubah kezaliman itu dengan kekuasaannya. Yang memiliki kemampuan berbicara, ubahlah kezaliman dengan dia berbicara. Yang punya kemampuan menulis, ubahlah kezaliman, kemungkaran dengan cara dia menulis. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penutup daripada kajian ini. Ilahi anta al-khafid lil jabbarin, al-mudhil lil mutakabbirin, anta al-muta'ali, al-mu'izz lil muttaqin, wa rafi'ud darajatil muhsinin. As'aluka an tumiddani biquwwatin akhfidu biha kulla jabbarin adid wa syaitanin marid, wa an
tuwaffiqani lima tuhibbuhu wa tardah, fatarfa'u sya'ni wa tuyassiru amri. Innaka ya Rabbi bil ijabah jadirun ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Tuhanku, Engkaulah yang menimpakan kerendahan kepada para pendurhaka. Engkau yang menjatuhkan kehinaan kepada setiap pembangkang. Engkau yang maha tinggi, yang menganugerahkan kemuliaan kepada yang bertakwa, memberi derajat mulia kepada semua yang tulus. Aku bermohon kepadamu, anugerahilah aku kekuatan, sehingga mampu merendahkan para pembangkang yang angkuh serta setan yang durhaka. Aku bermohon kiranya Engkau menuntunku kepada apa yang Kau sukai dan ridho, sehingga Engkau meninggikan derajatku, mempermudah urusanku. Sesungguhnya Engkau ya Allah sangat berkenan mengabulkan permohonan, serta maha kuasa atas segala sesuatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Akhirul kalam aqulu lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.